Bluefin, Bluefin jam, Bluefin jam. Setrek. Jam, Bluefin jam. Bluefin jam. Halo pemirsa semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Nah pemirsa, episode Mancing Boys kali ini akan berpetualang ke sisi barat dari wilayah Malang Selatan. Tepatnya di daerah Wates, Blitar Selatan. Pada trip pagi ini, saya, Pak Tony, dan Mas Angga akan menuju ke sebuah spot mancing andalan kami yaitu Leminti, Blitar Selatan. Di mana perjalanan kami melewati jalur lintas selatan yang menawarkan pemandangan alam yang begitu asri. Terdapat belahan perbukitan yang hijau dengan jalan yang melintas di tengahnya. Kondisi jalan yang naik turun serta berkelok-kelok ketika mendekati lereng-lereng pegunungan. Sepanjang mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan alam mulai dari pantai-pantai dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dengan berjalan perlahan, maka udara segar yang alami akan terasa dan membuat kita betah berlama-lama di JLS ini, Mas Bro. Haha. Untuk mempersingkat waktu, kami sedikit mengubah rute perjalanan, yaitu dengan melewati jalanan desa di wilayah Blitar Selatan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami tiba di area jalan masuk menuju spot kami. Dengan berjalan kaki, mulai menembus hutan belantara. Halo, selamat siang. Ini saya udah berangkat mancing lagi sama Pak Tony sama Bos Angga. Hari ini mancingnya agak ekstrim. Aduh, yung. Jadi jalannya itu rusak, jalannya itu hilang, nggak pernah dilewatin manusia ini kayaknya. Jadi jalannya itu ketutup, nah karena ada kayu besar yang roboh, jadi kita harus jalan kaki. Padahal dulu di sini kita bawa motor tuh bisa masuk sampai ke dalam sana. Aduh, yung. Ada gini, ri. Jalan diambil apa tadi? Lihat, ini tutup semua ini jalan. Dengan sangat hati-hati, saya dan teman-teman harus berjalan menunduk untuk menghindari ranting-ranting bambu yang lumayan tajam, Mas Bro. Oke, akhirnya kita sudah turun gunung. Tinggal nyusurin sungai yang nggak ada airnya ini. Sampai spot. Akhirnya, setelah berjalan menuruni tebing yang curam, saya dan teman-teman sampai di area spot Leminti. Ini udah kayak spot pribadi ini. Soalnya jarang banget orang mancing ke sini. Jangan tahu medannya aja mereka udah pada nggak mau ke sini. Pasti positif itu. Setelah tiba di area spot, hari masih sore dan belum gelap. Akhirnya kami putuskan untuk langsung prepare peralatan untuk segera memancing. Siapa tahu ada sambaran ikan karang. Lumayan, Mas Bro, untuk santap makan malam. Haha. Gak usah cocok. Mana sih sama orang. Tak membuang waktu lama, saya dan Pak Tony langsung memasang piranti andalan kami masing-masing. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan Kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Bismillah, coba pakai Mino dulu. Hati udah siap, kita coba sini dulu. Spotnya sangar. Bismillah. Spot yang bagus, bro. Saya pun langsung melempar popper. Kondisi ombak laut di sore ini lumayan bagus, Mas Bro. Terlihat air laut begitu jernih ditambah dengan ombak yang lumayan landai. Semoga saja di penghujung sore ini kami mendapatkan sambaran, Mas Bro. Kecamatan Wates merupakan wilayah di Kabupaten Blitar yang berada pada ujung tenggara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Sehingga Kecamatan Wates mempunyai geografi dan demografi wilayah berupa pegunungan dan daerah pesisir. Salah satu hal yang menarik dari spot ini adalah bibir pantai yang memanjang ini didominasi oleh batuan yang berwarna hitam. Saya dan Mas Angga terus melempar umpan, sementara Pak Tony memilih di spot sisi sebelah timur. Suasana sore seperti ini biasanya ikan-ikan predator sedang aktivitas tinggi untuk menepi mencari buruannya, seperti bluefin, cendro, kerapu, serta ikan-ikan karang lainnya. Hampir 30 menit lamanya kami terus melempar umpan, akan tetapi belum juga mendapatkan sambaran. Akhirnya saya mencoba menyuruh Pak Tony untuk mancing dasaran dengan umpan lumut laut. Semoga saja mendapatkan sambaran. Ya kayak ono loro, pedot nek ono. Tenan pedot nih kok. Ayo cepetan. Cepetan lumute. Cepno kene lho. Bleng ngene lho. Dadi loro. Pancingi. Heeh, lah engko lek ngekeki pakan sing ngesor. Kurang lebih hampir 40 menit saya bertahan di spot ini, akan tetapi belum juga mendapatkan sambaran. Akhirnya saya berjalan untuk berpindah spot di sisi sebelah timur. Kembali, saya terus melempar lur untuk mencari sambaran predator karang. Nggak ada sambaran sama sekali, bro. Pak Tony tadi sekali itu nggak kerekam. Sayangnya putus. Nah ini kayaknya kita harus cepet-cepet bikin tenda dulu sebelum hari petang. Soalnya nanti kalau udah gelap itu bikin tenda susah juga. Kita cari tempat dulu, oke? Ngepos. Tanpa berlama-lama, saya, Pak Tony, dan Mas Angga langsung mendirikan tenda untuk bermalam di area spot ini. Akhirnya, tenda pun jadi, Mas Bro. Haha. Tutup dhisik, tinggal teleponi Merutu. Iya, tenda udah selesai, tinggal makan, bikin api unggun, terus ngopi. Mancingnya besok. Sebenarnya tempat ini juga potensi kalau kita mancing malam gitu, bro. Cuman musimnya aja ini nggak pas. Kalau mancing malam itu biasanya kalau pas air laut hangat. Nah sekarang ini air laut dingin karena sekarang lagi kemarau, jadi kurang potensi kalau kita mancing malam di sini. Jadi mending kalau malam istirahat tidur aja. Besok pagi kita mancing, kita maksimalkan. Keren bos. Terlihat Pak Tony sudah mendapatkan batang pohon kayu yang sudah kering. Ya, beginilah Mas Bro, jika saya dan teman-teman mancing bermalam di lokasi harus memanfaatkan apa saja yang bisa digunakan.
Serta tak lupa membawa perlengkapan pendukung. Salah satunya yaitu gergaji kecil, Mas Bro. Kita cari kayu bakar dulu, Bro. Kita bikin api unggun. Dan kemudian api unggun pun sudah menyala. Lumayan, Mas Bro, sebagai penghangat badan serta membuat kopi. Wih, mois, Mas Bro. Haha. Kita buat sarang dulu, Bro, di sini, Bro. Buat sarang. Ya, Sam, ya. Ini sama enggak nih yang buat sarang nih. Sarang semut. Itu Pak Tony lagi masak kopi itu. Mari guys, kopi ini guys. Saya ngisor ya guys, ngisor ya guys. Setelah kopi sudah jadi, saatnya makan malam, Mas Bro. Selamat makan. Tadi itu beli nasi padang tuh. Isinya ini tahu, pindang, terus poka, Padang ini ya? nasi padang kayak gini. Padang gilang. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Oke, selamat pagi. Ini sudah hari kedua di spot Lemondo ini. Nah, dan ini juga masih mungkin jam 5 pagi sekarang ini, makanya nggak begitu kelihatan. Nggak tahu ini saya ngomong di kamera ini kelihatan apa enggak. Cuman biasanya kalau jam-jam segini itu potensinya ikan ganas. Oke, kita coba dulu lempar-lempar mino ini. Kita coba lur kecil-kecil dulu, oke? Keren, bos. Pagi ini, sebelum matahari terbit, kami langsung memulai perburuan. Saya memilih spot di sisi sebelah timur, sementara Pak Tony dan Mas Angga mencoba keberuntungan di sisi sebelah barat. Tak membuang waktu lama, saya pun langsung melempar umpan. Pagi ini, saya mengawalinya dengan piranti UL dan menggunakan mino kecil.
Semoga strike Mas Bro. Setelah mencoba beberapa kali lemparan, akan tetapi belum ada tanda-tanda sambaran predator. Land-based popping adalah teknik mancing menggunakan metode popping, namun dilakukan di tepian laut. Bisa dari pinggiran tebing atau dengan menyeburkan setengah tubuh di pinggiran laut. Kami menyebutnya ngoyor. Pada dasarnya, land-based popping tidak jauh berbeda dengan metode popping pada umumnya. Hal yang membedakan selain lokasinya adalah beberapa piranti yang digunakan. Rod popping dengan panjang setidaknya 3,6 meter merupakan piranti ideal agar mampu memaksimalkan lemparan saat land-based popping. Sementara untuk pemilihan umpan popper ada beberapa faktor. Jika cuaca bagus, bisa menggunakan ukuran 80 hingga 100 gram. Namun ketika angin berhembus kencang, popper ukuran di atas 100 gram merupakan hal yang mutlak untuk digunakan agar mampu melempar tepat di titik yang diinginkan. Selamat pagi bro, ini bangun tidur saya bro, terus langsung ke spot yang di barat. Itu Dolkareng masih di sana bro, jadi dia nyoba juga spot yang kemarin sore itu yang di sana. Saya sama Mas Angga di sini sampai situ. Cuma saya bawa piranti UL sama popping. Jadi Mas Angga masih jalan mau nyoba poppingan di sini. Semoga aja lah dapat. Oke, keren bos. Mau prepare dulu, langsung lempar. Oke, keren. Setelah mendapatkan pilihan spot, Pak Tony pun mencoba keberuntungan dengan menggunakan popping untuk mendapatkan ikan target. Semangat Pak Tony! Tidak hanya mengandalkan faktor kesuksesan semata, memancing pun memerlukan perhitungan dan teknik tersendiri. Salah satunya adalah perhitungan akan waktu yang tepat memancing di laut, baik di pinggir laut maupun di tengah samudera lepas. Pada dasarnya, waktu memiliki hubungan erat dengan pada saat ikan sedang aktivitas tinggi, ketika ikan sedang rakus-rakusnya memburu makanan. Pada saat itulah ada peluang besar untuk mendapatkan strike. Kurang lebih 20 menit, belum juga mendapatkan sambaran, akhirnya Pak Tony mencoba keberuntungannya dengan mengganti lur. Aduh, betul. Dari upaya tidur 80. Tetes. Terlihat langit di bagian timur ada sedikit gumpalan awan mendung. Semoga saja tidak akan turun hujan Mas Bro. Tidak dipungkiri, situasi dan kondisi terkini dari lingkungan spot akan berdampak besar terhadap tingkah laku ikan yang hidup di dalamnya. Ikan tentu akan bergerombol keluar mencari plankton pada waktu kondisi perairan sedang tenang. Suhu normal, tekanan udara agak rendah, serta tekanan angin mampu membuat tinggi. Semoga saja hari ini ada rezeki. Karena belum ada tanda-tanda sambaran, Pak Tony bergeser ke sebelah barat. Di situ Pak Tony terlihat langsung gas melempar lur andalannya. Ayo Pak Tony, cari yang ikan target. Oke, kita pindah sisi barat sini bro. Tapi agak bahaya ini. Kalau gelombang agak tinggi naik ini bro. Setelah mendapatkan spot yang lumayan aman, saya pun langsung melempar popper. Jarang ditemukan ketika mancing dengan teknik casting di perairan laut dangkal, lur tersangkut di batuan karang. Pemilihan lur jenis minnow harus ditentukan berdasarkan masing-masing tipe actionnya. Tipe floating untuk di permukaan adalah tipe lur yang bisa diaplikasikan di perairan laut dangkal dengan kontur dasar berkarang. Spot 2 monitor. Enak tanda-tanda apa guys? Itu berpisahnya bluefin sak ketek. Stickbait. Stickbait pirang gram? Stickbaitnya paling tik segitu. Berarti nggak mino potensi kuwi. Iya, ini ruwet. Yang gini anginnya lumayan tak teko lagi. Tapi lek mino jorane Mas Angga kayak yang cocok nginginmu nggak kena kayak. Orang kuat muncul di P6 guys. Ini tanda-tanda toh. Belas. Entah kenapa, sudah sekian kali lemparan, saya belum juga mendapatkan sambaran. Ya, itulah mancing Mas Bro.
bukan masalah. Saya mau nyoba di situ bro, di spotnya Pak Tony kemarin. Di sini tidak ada tanda-tanda sama sekali. Oke, gas. Nah ini kalau gelombang gede bro, gelombang kasar ini bahaya tempat ini bro. Jadi ngantem sini, airnya tuh sampai lompat ini bro. Jadi harus hati-hati kita. Benar-benar bahaya ini. Bukan spot main-main ini bro. Setelah mendapatkan pijakan yang lumayan aman, saya pun kembali melempar umpan. Coba pakai sipun bro. Ini sebenarnya metal jig dari Exodus Salvator 40 gram. Cuman bisa juga dipakai buat sipun karena modelnya itu dia bengkok gini. Kalau digulung dia itu bisa muter-muter. Kita coba peruntungan bro. Ya Allah, jadi rezeki. Kena lagi bakar. Sementara Pak Tony dan Mas Angga masih bertahan di spot sebelah barat. Nampaknya Pak Tony mencoba keberuntungan dengan menggunakan piranti UL. Semangat Pak Tony! Ganti UL bro, capek. Lebar, pakai popping. Berat. Buka UL-an aja lah. Benar saja, baru beberapa lemparan sepertinya Pak Tony mendapatkan sambaran. Strike! Strike bro. Oh, kerapu kelas kepala. Ayah. Kembali Pak Tony melempar umpan berulang-ulang. Dan benar, kali ini umpan milik Pak Tony benar-benar disampaikan. Strike! Bluefin Sam. Setrek. Sam. Seekor bluefin berhasil di tangan Pak Tony. Bluefin Sam. Reng, poin reng. Woi. Oh, bluefin bro. Mati loh hati. Poin apa nih gue nih? Ayo bluefin dong. Masa nggak motel? Lali carane mancing. Yo UL aku, UL-an. Leh tak tabok udah. Tapi kan poin bluefin. Lempar dari tadi akhirnya dapat bro. Yang biru-biru sajalah. Yang putihnya nanti ya Sam ya. Oke, ini bro. Pakai tuh 6 series dari balistik. Kayaknya bluefin. Joranya pakai ini bro. Satu LED dari Jack Vision. UL-an kayaknya segini tuh bro. Yo mantap lah. Keren bos. Oke, kita cari lagi. Nampaknya Pak Tony makin bersemangat setelah umpan minum miliknya berhasil mendapatkan sambaran. Ultralight casting belakangan ini memang sangat ramai ditekuni oleh para penghobi mancing, khususnya para penggiat sport fishing. Selain menawarkan sensasi ekstra saat mendapatkan sambaran ikan, ultralight casting juga mampu mewabah menjadi style baru di kalangan penghobi mancing. Bagi penghobi mancing, sudah pasti tidak asing dengan istilah ultralight atau biasa disebut juga dengan UL casting. Oke bro, saya tadi lihat GT di drop off itu. Jadi di pinggiran ini kan ada drop off atau aluran. Saya mau coba lempar ini pakai swim bait yang floating bro. Tes. Bismillah. Semoga mau nyamber bro. Semoga aja mau nyamber ya.
Untalan lagi. Momen yang tak kalah seru saat kami memancing adalah jika salah satu dari kami sudah berhasil strike yang target. Tentu saja, hal itu membuat hati kami yang belum strike menjadi resah secara tiba-tiba, Mas Bro. Haha. Bukan masalah, saya pun semakin penasaran untuk terus melempar lur. Penasaran dengan lokasi spotnya, saya pun langsung gas mengayunkan joran. Ada beberapa faktor penting dalam mancing teknik popping tentunya. Ketika kami popping explore spot baru, tak jarang kami akan menghadapi kondisi alam dan lingkungan yang berbeda. Tentu saja hal itu akan mempengaruhi hasil dan sambaran dari target, Mas Bro. Batu karang yang menonjol ke atas permukaan dan disiram oleh ombak air laut, ini sangat ideal untuk kami jadikan target lemparan popper. Bisa juga berada di pinggir pulau atau di tengah laut. Tak jarang, di sekeliling batu mandi itulah terdapat karang di bawahnya yang menjadi sarang ikan-ikan predator. Sudah hampir 1 jam lamanya saya bertahan di spot ini, dan belum juga mendapatkan sambaran. Untuk menghemat tenaga, akhirnya saya putuskan untuk istirahat sebentar, membuat kopi, dan membuat sarapan, Mas Bro. Nih, saya mau ngangetin lauk dulu, biar nggak basi, nanti buat makan nih. Kayaknya udah mendidih, bro. Oke, mendidih. Oke. Ketika saya sedang memasak nasi, tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara Pak Tony yang sepertinya sedang strike. Ayo sini, golek iwak tak dang nih, Kisan. Lengetan kari bakar, oke? Oke, siap. Itu banyak nelayan juga, bro, itu. Mancing gurita mereka itu. Lihat. Ada 2 perahu, ini mungkin nelayan-nelayan Pantai Ngurah ini. Harusnya saya kenal harusnya. Karena saya sering banget ke Pantai Ngurah itu. Oke, strike bro. Oh. Oke, strike bro. Oke. Oke, strike lagi. Apa ini? Oh, ya sepura deh Sam. Reng kita melengkung perajuranku. Nyapa. Dari pikir kita menggunakan apa semua? Ya dong. Tak kene kok piye wih. Turun pangkat mari bluefin oleh Bayeman. Apa boy? Bakar kabeh. Rekam bro. Rekam. Anu nih bro, buat sarapan. Bawa daripada aja ada lauk. Dengan segala keterbatasan dan memanfaatkan alam sekitar tanpa harus merusak, membuat kami bertiga sangat menikmati momen-momen seperti ini. Dengan sukacita, Mas Bro. Haha. Bukan hal kemewahan yang membuat kami bahagia, tetapi kesederhanaan yang membuat kami tampak istimewa. Haha. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing Boys, keren bos! PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.